Puskopar di Kabupaten Karawang kan udah dibentukkan. Ya. Untuk kedepannya seperti apa, Pak? Ya, Puskopkar ini adalah koperasi sekunder ya. Jadi mereka membawahi koperasi-koperasi karyawan primer yang ada di tiap-tiap perusahaan. Jadi mereka membuat satu kelompok koperasi itu menggabungkan diri semuanya dalam kegiatan-kegiatan perkoperasian, terutama kebutuhan-kebutuhan yang saat ini mereka minta atau mereka mereka butuhkan gitu ya. Ya kebetulan Pak Ketua Apindo memprakarsai juga untuk terciptanya penambahan anggota. Jadi memang baru sekitar 12 kemarin di awalnya ya. Nah dengan adanya Ketua Apindo turun, berarti dengan kita ya, dalam artian kalau Apindo ke manajemen, kita ke koperasi, ketua koperasinya. Jadi kalau ke manajemen kan menghimbau pada para manajer-manajer pabrik untuk bisa tadi berhimpun dalam satu koperasi sekunder yaitu Puskopkar. Nah kita juga ke ketua-ketua koperasi yang ada di tiap-tiap perusahaan juga agar bisa berhimpun di pusat koperasi itu. Nah ini tujuannya untuk internal sendiri mereka akan sangat dimudahkan terhadap barang-barang atau kebutuhan, dan juga ada beberapa kemarin itu kan mitra yang mau bekerja sama. Yang kedua, bagi kita sendiri dengan adanya Puskopkar, kita minta kepada Puskopkar ini untuk bisa juga nanti bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal pengadaan ataupun penjualan barang-barang. Jadi nanti mungkin kedepannya harus ada imbal balik. Artinya begini, kalaulah ada bahan-bahan sembako yang ada di manajemen atau di perusahaan, itu bisa bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih atau primer koperasi yang ada di sana ya, supaya bisa menekan angka penjualan atau nilai harga penjualan, sehingga ini diharapkan akan lebih banyak yang terserap dan itu akan menghasilkan keuntungan di belah pihak. Begitu juga sama dengan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang kita coba kerjasama dengan mereka. Dan ke depan mungkin juga bagi koperasi Puskop ini memerlukan barang-barang yang ada di desa, misalnya ada beras ataupun kegiatan barang-barang lainnya. Nah ini bisa dipasarkan di tingkat Puskopkar, termasuk juga hasil-hasil UMKM. Jadi kita harapkan ada simbiosis, ada kerjasama yang timbal balik yang baik gitu ya, antara koperasi primer, Koperasi Merah Putih dengan Puskopkar. Jadi ada kolaborasi, ya, kolaborasi. Simbiosis mutualisme Ya, Pak. dan rencana-rencana ke depan kita sedang nunggu, salah satunya seperti contoh yang sering dikemukakan oleh Pak Syukur di Apindo untuk pengadaan baju saja. Saat ini masih oleh orang luar. Nah ini kenapa tidak nantinya bisa oleh UMKM atau nanti lewat pusat koperasi yang ada di sana, sehingga kebutuhan realnya berapa setiap tahun. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lainnya, pemasokan sembako misalnya di KDMP, distribusi pengaturan penjualan barang-barang akan lebih besar lagi, sehingga omset nanti akan terjadi perguliran dana yang terjadi akan semakin besar. Nah ini tentunya kita harapkan ada efek samping yang bagus bagi semua pihak seperti itu, dan ini sedang kita pantau terus untuk Puskopkar ini. Jadi mereka minta waktu sekitar 2-3 bulan untuk bisa melaksanakan MOU dulu dengan baik itu dengan mitra ataupun dengan primer koperasi. Dan di grup Koperasi Desa Merah Putih pun sudah terlaksana perbincangan bagaimana caranya teman-teman Koperasi Desa Merah Putih bisa mendapatkan barang-barang. Dan kami kemarin setelah selesai acara
kita coba pertemukan Pak Penijan selaku Ketua Puskopkar dengan 10 Ketua Koperasi Desa Muara Putih yang sekarang kita lagi mock up seperti itu. Itu sekawarawang ya Pak yang 10 itu? Ya, Yang sementara mewakili. itu masih 10. ya 10. Dan apabila itu sudah oke, nantinya kita akan coba diperluas lagi. Kalau di grup-grup ketua koperasi yang sudah bisa berjalan, tentunya ini akan menimbulkan gairah juga. Bagaimana gerai-gerai usaha yang tadinya agak susah untuk kegiatan-kegiatan, nah ini bisa lebih memudahkan seperti itu. Dari Dinas Koperasi sendiri Pak, kedepannya kan ini ada kolaborasi yang Inkopar dengan KDMP, harus mau seperti apa Pak? Itu yang sudah saya katakan tadi, mudah-mudahan ada imbal balik, ada efek samping yang bagus bagi kedua belah pihak, di mana untuk KDMP tidak usah lagi mereka mencari manajemen di tiap-tiap perusahaan. Cukup ke Puskopkar, perlu apa, nanti seperti apa kegiatannya, seperti apa pembayarannya. Nah ini yang bisa hemat waktu, juga hemat biaya gitu ya. Dan ya Puskopkar sendiri mereka juga akan mencoba juga gitu ya, untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi usaha gerainya seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan kedua belah pihak ini bisa bekerja sama, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat karyawan pada khususnya, karena ini Kopkar ini akan lebih